but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepemimpinan dan kekuasaan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Nama saya Ferdian Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan dan teori-teori kepemimpinan. Yang pertama ada A. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada B. Tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan ada dua. Yang pertama untuk mencapai tujuan, yang kedua untuk memotivasi orang lain. Selanjutnya ada C. Sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan ada 4. Yang pertama ada jujur, kedua visioner, ketiga ada sabar, keempat ada terbuka. Selanjutnya ada D. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ada 5. Yang pertama fungsi instruktif, yang kedua fungsi konsultatif, yang ketiga ada fungsi partisipasi, yang keempat ada fungsi delegasi, yang kelima ada fungsi pengendalian. Selanjutnya ada macam-macam teori kepemimpinan. Yang pertama teori sifat. Cara memahami sifat-sifat manusia adalah dengan menganalisis kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripada manusia sendiri. Di antaranya yang pertama ada 1. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua ada manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga ada orang berpikir masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dengan hubungan dengan masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, ada seseorang mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, atau bisa disebut afektif. Perkenalkan, nama saya Maria Rumeris, NPM 20 19 10 325 358 dari kelas 25 manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku. Teori perilaku atau behavioral theory ini memberikan perspektif baru tentang kepemimpinan. Teori ini berfokus pada perilaku para pemimpin daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial mereka. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Teori perilaku ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari dan bukan hanya dari bawaan sejak lahir. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori kontingensi. Teori kontingensi ini, seseorang mungkin berhasil tampil dan memimpin sangat efektif di kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Namun, kinerja kepemimpinannya akan menurun apabila dipindahkan ke situasi dan kondisi lain atau ketika faktor di sekitarnya telah berubah. Teori kontingensi sering disebut Noviani Cahaya Wulandari 2019 10 325 367 dari kelas 25 manajemen. Nah, saya akan membahas teori sedang tumbuh. Kepemimpinan berkembang sejalan dengan perkembangan suatu organisasi. Nah, ada model kepemimpinan sesuai dengan pada zamannya nih. Yang pertama, ada charismatic leadership. Adalah kemampuan mempengaruhi pengikut didasarkan pada bakat supranatural dan kekuasaan yang atraktif. Yang kedua ada transactional leadership, adalah kepemimpinan yang membantu organisasi dengan mencapai sasaran sekarang untuk menjadi lebih efisien. Menurut Bas Robbins itu ada karakteristiknya. Yang pertama ada contingent reward,
manajemen by expression, manajemen expression pasif, dan laissez-faire. Nah, yang ketiga ada transformation leadership adalah kepemimpinan, bagaimana pemimpin mengubah tim organisasi dengan menciptakan atau membuat model, visi organisasi atau unit kerja untuk memberi inspirasi kepada pekerjanya. Yang keempat, ada kepemimpinan visionary leadership adalah kemampuan untuk menciptakan visi masa depan yang realistik, kredibel, dan atraktif yang akan tumbuh menjadi lebih baik. Yang kelima ada attribution theory of leadership adalah mengkategorikan penyebab perilaku pengikut atau bawahan. Nah, itu ada 3 sumber dimensi, yaitu ada person, entity, dan konteks. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulia Hartanti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai isu kepemimpinan. Isu merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi di masa mendatang. Sedangkan kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan anggota kelompok. Isu kepemimpinan meliputi yang pertama, kepemimpinan karismatis. Di dalam isu ini, para anggota kelompok terpicu kemampuan heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati perilaku pemimpin mereka. Yang kedua, ada kepemimpinan transformasional. Di dalam isu ini, pemimpin yang menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka dan mampu membawa dampak positif dan luar biasa kepada para anggota. Yang terakhir, kepemimpinan visioner merupakan pemimpin yang mampu menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik di masa depan organisasi, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya lompatan awal ke masa depan dengan membangkitkan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya. Perkenalkan, nama saya Siva. Saya di sini akan menjelaskan tentang efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan adalah pemimpin yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik dengan memberikan manfaat bagi organisasi, seperti selalu memotivasi bawahannya, meningkatkan keuntungan untuk organisasi. Tingkat efektivitas kepemimpinan ditentukan dari hasil bersama antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya, dan sangat dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin tersebut. Dimensi dari perilaku pemimpin yaitu ada 3, yaitu consideration. Consideration adalah kepercayaan, respect, nilai yang dipunyai seorang pemimpin ketika membina hubungan baik dengan anggotanya. Yang kedua adalah initiating structure, sikap pemimpin untuk memastikan kesuksesan pekerja yang dilakukan oleh anggotanya, seperti alokasi pekerjaan, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Saya Ajeng Afifa akan menjelaskan tentang jenis-jenis kekuasaan. Jenis-jenis kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan yang bersumber pada kemampuan seseorang untuk mengontrol sumber daya dan memberikan imbalan atau balas jasa kepada orang lain. Yang kedua adalah kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan adalah kekuasaan yang lebih cenderung pada penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Yang ketiga adalah kekuasaan legitimasi, adalah kekuasaan yang bersumber pada hak atau wewenang resmi dalam organisasi. Yang keempat adalah kekuasaan keahlian, adalah kekuasaan yang diperoleh dari kemampuan spesifik atau keahlian yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Yang kelima adalah kekuasaan referen, adalah kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin tersebut. Saya Cindy Kristina Butar-Butar.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh dan politik. Pengaruh adalah perubahan dalam sikap, nilai-nilai keyakinan, atau perilaku seseorang sebagai hasil dari taktik mempengaruhi. Menurut Messerschmidt dan Glinov, membagi taktik dalam mempengaruhi terbagi menjadi dua, yaitu hard influence dan soft influence. Hard influence karena memaksa perubahan perilaku melalui passion power. Soft influence karena lebih mengandalkan pada personal source of power. Politik. Menurut Robin dan Judge, pada tahun 2008, politik berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Menurut Gibson, pada tahun 1996, politik digunakan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan. Contoh perilaku politik terbagi menjadi 3, yaitu mencari kesalahan, menyebarkan desas-desus, menentangkan kebijakan organisasi. Faktor perilaku politik terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor individu. Yang kedua, faktor organisasi. Taktik memainkan politik terbagi menjadi 3. Yang pertama, memanipulasi informasi. Yang kedua, membangun koalisi. Yang ketiga, menjaga image. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never made it, but I know